Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadzana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim alaiya. Para sahabat RNDP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kali ini. Semoga kita mendapatkan berkahnya dengan menjalankan ibadah puasa ini. Tapi di sisi itu banyak sekali musibah atau masalah yang akan berdatangan kepada kita dengan menjalankannya suatu ibadah atau pekerjaan yang lainnya. Telah saya ucapkan tadi di mukadimah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Walanabluwannakum bisyai'in, Allah pasti akan menguji kita dengan apa? Minal khaufi wal ju', dengan ketakutan dan sedikit kelaparan. Lalu wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dengan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maka wa basyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketika kita mendapatkan masalah, idza asabathum musibah, ketika kita mempunyai musibah, maka qalu, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika datang suatu masalah atau musibah, setiap respon individu pasti berbeda-beda dalam menyikapinya. Maka terbagi menjadi 3 tingkatan manusia dalam menyikapi masalah atau musibah yang menimpanya. Tingkatan pertama, ketika dia mendapatkan masalah atau musibah, dia marah. Marah dengan apa? Bisa marah dengan keadaan, marah orang-orang, bahkan bisa marah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Kenapa harus aku ya Allah? Kenapa harus saya ya Allah? Kenapa bukan orang yang saja? Apakah ibadahku ini belum cukup ya Allah?" Dan itu adalah tingkatan manusia terendah ketika mendapatkan masalah atau musibah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang marah ketika mendapatkan masalah atau musibah. Karena orang-orang yang mendapatkan musibah lalu ia marah, itu adalah orang-orang yang paling terendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tingkatan yang kedua, ketika dia mendapatkan masalah atau musibah, dia bersabar walaupun yang awalnya mengeluh, merasa kesal, merasa marah, tapi dia mampu untuk menahan emosinya dan memilih untuk bersabar dalam menghadapi masalah tersebut. Karena pada zaman Rasul, ada seorang sahabat Rasul yang meminta nasihat kepada Rasulullah. "Ausini ya Rasul, berilah saya nasihat ya Rasulullah." Lantas Rasulullah bersabda, qala Rasulullah SAW, "La taghdab, kamu jangan marah." Faraddada miraran, bahkan Rasulullah mengulanginya beberapa kali. Tapi Rasulullah bersabda lagi, "La taghdab, kamu jangan marah." Rasul meminta kita untuk tidak marah. Ini bermaksud Rasul meminta kita untuk selalu bersabar dalam menghadapi ujian yang kita dapatkan. Lalu tingkatan yang ketiga, ketika kita mendapatkan masalah atau musibah, ya ikhlas. Ikhlas menerima masalah atau musibah yang menimpanya. Maka ketika kita mendapatkan masalah atau musibah, kita langsung usap dada kita seraya mengucapkan alhamdulillahil ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala yang menimpaku. Karena sesungguhnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya segala sesuatu itu milik Allah, maka akan kembali kepadanya. Dan dia menjalankan itu dengan sukacita. Para sahabat RND dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kita itu lelah,
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tahu bahwa masalah yang kita dapatkan itu sulit untuk dilalui. Tapi kita juga harus tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menempatkan kita di situasi di mana kita tidak mampu untuk mengatasinya. Apa yang kita dapat dari Allah itu sudah porsi kita kok. Jadi tugas kita adalah untuk selalu berpositif thinking dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika doa kita tidak terkabulkan, berarti ada kesalahan dalam diri kita. Di mana orang-orang yang doanya tidak terkabulkan, ada yang marah, ada yang sabar, ada juga yang ikhlas. Perlu kita ketahui bahwasanya Allah mempunyai 3 cara dalam menyikapi doa-doa kita. Yang pertama ada langsung dikabulkan, yang kedua ditunda, yang ketiga diganti. Yang pertama dikabulkan. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa kita dikabulkan. Berarti Allah mengabulkan doa kita, ya kita alhamdulillah saja. Lalu yang kedua, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa kita ditunda. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita untuk lebih bersabar lagi, ingin lebih berikhtiar lagi kepadanya. Lalu yang ketiga, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa kita diganti. Mari berpositif thinking terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah itu maha baik, ingin mengganti pilihan pribadi kita dengan pilihannya Allah. Jadi kita tinggal pilih saja, mau hidup dengan pilihan pribadi kita atau dengan pilihannya Allah yang insya Allah lebih baik. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar dalam menanti doa-doanya, dan semua juga kita termasuk orang-orang yang sabar dan ikhlas ketika mendapatkan musibah atau masalah. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Arfi Kausar. Selamat berbuka puasa untuk semuanya. Jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.